إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Akhwati a'azzani wa iyyakum, di antara perkara yang menyebabkan hati seorang hamba itu terkena penyakit, qala muallif menyebutkan, kita mengulang pembahasan yang kemarin, fudulul kalam, afatul lisan, yakni berbicara berlebih-lebihan, terutama berbicara sesuatu yang tidak menambah timbangan kebaikan bagi seseorang di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia memelihara lisan mereka, karena memang lisan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Nabi SAW pun demikian. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laisa syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Demi Allah, zat yang tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Dia. Tidak ada suatu perkara yang lebih mengharuskan bagiku menahan lebih lama dibandingkan dengan lisanku. Wa kana yaqul, maka ketika itu beliau mengatakan, ya lisanu kul khaira, ya lisanu kul khaira, wahai lisan, ucapkanlah olehmu perkataan yang baik saja. Lalu kata beliau, waskut an syarrin taslam, perbanyaklah diam olehmu karena diam itu, perbanyaklah diam olehmu dari berkata kejelekan, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tundam, sebelum engkau kelak akan disesali atau menyesali. Antandana. Ucapan ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang yang bernama Abdullah ibn Mas'ud pun sangat takut dengan lisan yang dia miliki, padahal kita mengetahui beliau salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hasan Al-Basri menganggap cerdas dan bodohnya seseorang itu dilihat dari lisannya. Dalam dan rendahnya atau tidak dalamnya ilmu seseorang dilihat dari lisannya. Beliau menyebutkan, ma aqala dinah man lam yahfad lisan. Tidak bisa dipercaya agama seseorang orang yang tidak bisa memelihara lisannya itu. Fa in qulta fa hadzal fadlul kabir lis-sumti ma sababu. Mungkin Anda bertanya, ikhwati azwajakum, bahwa pahala yang besar itu bukankah didapatkan dengan banyak diam? Apa saja penyebabnya? Ya banyak. Tapi yang jelas ikhwati a'azil wa iyyakum, beliau mengatakan, innal mu'min wara'a qalbihi, inna lisanal mu'mini wara'a qalbihi. Orang beriman itu lisannya berjalan di belakang hatinya. Maksudnya, hati itu tempat manusia berpikir. Sebelum dia mengatakan sesuatu, maka hatinya berpikir terlebih dahulu. Fa idza arada an yatakallama bi shay'in tadabbaruhu bi qalbi summa amdha. Bila dia hendak mengucapkan satu buah kata tentang suatu perkara,
Dia pikirkan terlebih dahulu dengan hatinya, kemudian setelah itu baru ia biarkan. Kalau nggak perlu dibicarakan. Wa inna lisanal munafiq, adapun lisannya orang-orang munafik, amama qalbi, dia ada di hadapan hatinya. Bagaimana orang munafik? Fa idza hamma bi syai'in amdaw bi lisani wa lam yatadabbarhu bi qalbi. Orang munafik itu bila ingin mengucapkan satu kalimat, maka biarkan lisannya mengucapkan kata-kata, dan mereka tidak memikirkan apa, dan hatinya tidak memikirkan apa yang hendak dia ucapkan itu dampak atau akibat yang keluar darinya. Khati'ah ayakum, ini bedanya lisannya orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin itu berbicara ketika pembicaraan itu diperlukan. Bukan orang mukmin itu berbicara untuk menyenangkan hatinya. Tapi orang mukmin itu berbicara ketika memang hatinya memikirkan ini baik untuk dikatakan. Seperti hadis yang kemarin kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan juga datangnya hari kiamat, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak, maka dia diam. Fa'lam anna sababu kasrata afatil lisani minal khata'i wal kadhibi wal ghibati wal namimati wal riya'i wal nifaqi wa ghairi dzalik. Ketahuilah kenapa orang yang diam itu lebih besar pahalanya dan berbicara itu lebih banyak kekeliruannya atau dosa-dosanya. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum. Hasan al-Basri juga menyebutkan, fa in tazam anna kalamaka fiddatun wallahi inna sukutaka lahadun. Seandainya engkau beranggapan yang kamu ucapkan itu seperti perak yang berkilauan, ketahuilah diam yang kamu lakukan itu seperti emas yang kau simpan. Ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, maka berarti diam lebih baik. Begitu banyak bencana yang diakibatkan oleh lisan. Al-khata' misalnya, minimal lisan itu sadaqul kalam, yaitu ketergelinciran lisan walaupun dia tidak menyengaja. Minimal orang yang banyak berbicara itu, ikhwan, perkataannya itu mungkin jatuh tidak pada perkara yang dia tidak sengaja, tapi ini jelas sebuah aib bagi dia. Apalagi kadzib, dusta, terutama di bulan Ramadan. Man lam yada' qaulaz zur, kata Nabi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta wal amila bih, bahkan dia menunaikan dan mengerjakan kedustaan itu di bulan Ramadan, Allah tidak memiliki hajat memberinya pahala. Fi ayyada ta'ama wa syarabah, karena dia cuma sekedar meninggalkan apa? Makan dan minumnya saja. Maka ikhwati a'azakum, hati sangat dipengaruhi dengan lisan ini. Belum lagi dosa ghibah, demikian pula namimah, sifat riya, kemunafikan, al-fahisa, wal mira, wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan lisan itu merusak hati. Makanya Allah memesankan kepada kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah perkataan melainkan padanya ada malaikat yang senantiasa mengawasi, raqibun atid. Ikhwati a'azza wa iyyakum, dalam bab ini masuk padanya perkataan yang tidak jelas, perkataan yang tidak bisa dia pastikan perkataan itu menambah berat timbangannya di yaumil qiyamah. Atau bahasa kita ucapan berseloroh saja. Alam akhi fillah, anna ra'sa malil abdi alqat. Kalau kita mau berpikir dengan baik, harta paling berharga milik seorang hamba adalah waktu. Salah satu perkara yang membuang masa adalah banyak berbicara. Coba berbicara itu menghabiskan banyak waktu atau tidak? Iya, banyak waktu. Mungkin tidak bicara dengan lisannya. Antum mungkin berbicara menggunakan handphone, menggunakan tulisan. Itu termasuk lisan. Buang waktu. Kalau kita duduk membaca Al-Quran 1 jam mungkin selesai 1 juz.
Tapi karena kita berbicara, dalam ucapan kita belum tentu ada kebaikan. Kalau tahu ada kebaikan belum tentu lebih banyak kemaslahatannya dibandingkan kemudaratannya. Yang terjadi kebalikannya. Maka sebab itu ikhwati azwajakum, dia telah buang waktu yang banyak. Minimal begitu. Minimal teman-teman, kalau seandainya kita berbicara, yang kita pikirkan adalah bicara itu membuang waktu. Pertanyaannya adalah waktunya itu yang kita buang menambah kebaikan di yaumil qiyamah atau tidak? Kalau pembicaraan kita tentang masalah dakwah, pembicaraan kita berbicara tentang strategi dakwah, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau cuma sekedar pembicaraan yang berkaitan dengan dunia, cukup. Tinggalkan pembicaraan itu di masjid-masjid. Maksudnya jangan dibicarakan di masjid-masjid tempat kita berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu mana ya'nihi. Tarkuhu mana ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu dia tinggalkan apa yang tidak jelas baginya. Dan biasanya ikhwati a'azawayakum, orang kalau sudah mulai banyak bicaranya hilang rasa malunya. Ini biasanya demikian. Orang jika berbicara itu sudah terlalu sering dia umbar perkataannya, yang terjadi adalah rasa malunya hilang. Karena kan berpengaruh pada hati seseorang, dan rasa malu itu ada pada hati seseorang. Padahal kita mengetahui banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan sifat apa? Malu. Kama qala alaihi salatu wasalam, di antaranya seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, al-haya'u wal iman qurinal jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rasa malu dan keimanan dua hal yang dibarengkan, bila salah satunya diangkat yang lainnya pun akan diangkat. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan beliau menyebutkan al-haya'u kulluhu khair. Wa qala alaihi salatu wasallam, fa illam tastahi fasna' ma syi'tum. Rasa malu itu semuanya mengandung kebaikan. Kalau kamu memang tidak punya rasa malu lagi, ya buat saja apa yang kamu mau. Ya lihat, ketika orang tidak punya rasa malu, maka mulutnya akan berbicara apa saja yang dia mau. Bahkan tidak jarang berbicara tentang aibnya sendiri. Yang dalam Islam Allah larang seseorang membongkar apa? Aib yang datang dari dirinya sendiri. Minna, berapa banyak di antara kita nulis curahan hati di media sosial? Apa kita mengira bahwa itu tidak ditanya oleh Allah? Itu ditanya teman-teman. Kita meluapkan curahan hati kita di media sosial, lalu cerita entah itu perkara kesedihan, entah itu perkara kesenangan, yang membuat ikut mengomentari. Orang pun yang mengomentari itu bukan tidak ditanya. Antum lihat ada tulisan, antum komentari di bawahnya, itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata yang menulis itu buruk atau tulisannya keliru, antum cuma jengkel nggak menasihati yang menulis itu, antum ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Antum cuma menampakkan kejengkelan, kemarahan, tapi tidak tegakkan nasihat kepadanya, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berserikat dalam perbuatan dosanya, karena menasihati seorang mukmin yang keliru hukumnya wajib, dan itu haknya muslim. Haknya seorang muslim dinasihati. Maksudnya bila kita mau berbicara kepada saudara kita itu dengan perkataan yang baik, yaitu nasihat. Bukan dikomentari dengan keburukan, tapi tidak memberikan apa? Nasihat. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak bencana ini. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ay anna min husni islamihi taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Ya, ini maksudnya adalah di antara bagusnya keislaman seseorang itu, ya dia tinggalkan apa saja yang tidak jelas yang dia kerjakan itu, yang tidak mengandung kejelasan. Maksudnya tidak mengandung kejelasan itu tidak menambah timbangan kebaikan, tidak membawa kemaslahatan di dunianya dan di akhiratnya, baik berupa perkataannya, baik berupa perbuatannya. Setiap apa yang dia lakukan tindak tanduk di dunia itu. Akhirnya ini seperti yang harus kita camkan dengan baik. Jangan melihat ke orang lain. Ya, kita mengacu kepada diri kita sendiri. Begitu banyak hal yang tidak jelas pada diri kita, kemudian kita mengucapkannya. Ini terutama anak-anak muda. Kadang perkataan itu dia kira hal yang biasa saja. Sebagian orang
mengucapkan kalimat-kalimat yang orang lain nggak paham. Gaya-gaya bicara orang zaman sekarang. Ada yang baik dia pilih yang tidak baik, atau yang kurang baik. Yang baik misalnya memanggil saudaranya, yang sunnah misalnya memanggil saudaranya dengan panggilan apa? Ukhayya, atau akhi, atau ikhwati. Diganti dengan apa? Kemudian itu gantinya apa? Bro. Padahal benarnya bagaimana kalau bahasa Inggrisnya? Hah? Iya, diganti dengan apa itu? Bro. Yang memiliki bias makna yang banyak, anggap itu enggak dilarang. Tapi kan enggak lebih baik daripada memanggil apa? Akhi. Karena Allah mengatakan atau Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Allah menyebut muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Lafadznya dengan lafadz apa? Akhu. Allah telah beri antum nikmat untuk bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab walaupun cuma satu kata. Apa itu? Akhi. Antum ganti dengan bahasa yang lain. Atau biasanya antum memanggilnya apa? AA, nanti ada BB, nanti ada CC begitu lagi kan ya. Kenapa enggak antum ganti dengan akhi? Padahal bahasa Arab jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun itu tidak dilarang. Tapi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Andai kita memanggil saudara kita dengan panggilan akhi, dengan meniatkan itu sebagai sesuatu yang dicontohkan oleh syariat, kita dapat pahala. Boleh? Kita dapat pahala ya akhwati aslimanya. Atau apalagi biasanya sebaliknya ini akhwat, sudah kenal bahasa Arab yang disyariatkan manggil saudara wanita dengan panggilan apa? Ukhti. Diganti dengan apa? SIST gitu ya. Apa bacanya? Ya begitulah bacanya. Kenapa enggak antum biasakan panggilan ukhti? Itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi. Belum lagi kata-kata yang dianggap biasa oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Khati'at ma'ayakum. Saya sering dengar sebagian pemuda itu melafadzkan kalimat kalbun dalam bahasa Indonesia, tapi yang huruf akhirnya diganti R. Coba tanya sama mereka artinya apa. Kadang mereka nggak tahu. Ya enggak, dia bicara gitu aja, bicara anak zaman. Allahul musta'an. Ittaqillah ya ikhwati azza wa yakum. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada kebiasaan sebuah tempat kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kotor, tapi karena saking kebiasaan jadi dianggap biasa. Itu merusak hati, mengeraskan hati sampai dengan mematikan hati seseorang. Nasallahu ta'ala as-salamu alaihi. Qala Atha Ibnu Abi Rabah. Atha Ibnu Abi Rabah mengatakan inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudulal kalami. Sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian. Ini Imam Atha ya kan. Imam Atha hidup di zamannya mengingatkan teman-temannya. Sungguh orang yang datang sebelum kalian. Siapa yang sebelum kalian? Siapa yang sebelum kalian maksudnya oleh Imam Atha? Tabi'in dan para sahabat. Orang yang datang sebelum kalian itu yakrahuna fudulal kalam. Mereka tidak suka berbicara terlalu banyak. Mereka tidak suka memperpanjang pembicaraan, mengumbar perkataan. Dan wa kanu ya'udduna fudulal kalami ma'ada kitab Allah Ta'ala wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amran bima'rufin au nahyan an munkarin au an tantatiku bihajatika fi ma'siyatik fi ma'isatik allati la budda laka minha. Dan mereka itu ikhwafillah azwayakum, mereka menganggap bahwa termasuk pembicaraan yang berlebih-lebihan selain daripada pembicaraan yang berkaitan tentang Al-Quran, selain pembicaraan yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah, selain pembicaraan yang berupa amar ma'ruf, selain pembicaraan yang berupa nahi mungkar, atau sesuatu yang tidak perlu, tidak menambah kebaikan dalam kehidupanmu di dunia.
Ini termasuk perkataan yang tidak jelas maksudnya. Jadi perkataan yang nggak jelas itu menurut para ulama, menurut para sahabat, menurut para tabiin, pokoknya perkataan itu nggak mengandung isi Quran, nggak mengandung sunnah, nggak mengandung amar ma'ruf, nggak mengandung nahi mungkar, nggak mengandung perkara-perkara yang membuat baik urusan dunianya, apalagi akhiratnya. Itu fudulul kalam, berlebih-lebihan. Kadang kita ikhwafillah azza dan ini saya tidak mengatakan ini kepada antum. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat diri saya. Dan mudah-mudahan kita bisa berubah. Terutama saya mudah-mudahan ke depan bisa berubah. Dan semoga Allah mengampuni yang telah berlalu dari kita. Karena kita nggak bermanfaat. Terus saling mengomentari. Kalau para sahabat datang kepada Nabi dan dia berkata, ketika Nabi SAW diberi hadiah pakaian yang baru, beliau pakai di waktu sholat subuh, sahabat ini berkata kepada Nabi, sesungguhnya pakaianmu indah. Dan aku melihat engkau memakai pakaian ini semakin indah. Ternyata sahabat ini punya tujuan. Apa tujuannya teman-teman? Apa tujuannya? Ayo jawab, apa tujuannya? Yang kita pahami kan, sahabat ini ingin punya pakaian seperti apa? Pakaiannya Nabi. Bukan itu. Sahabat ini berharap ketika Nabi memberikan atau meminjamkan pakaiannya dan dia memakai pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi. Karena bertabaruk dengan pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena jenis pakaiannya, bukan. Kalau kita bagaimana? Akhirnya ini pengalaman. Aneh itu Bebon. Ngajar, pertanyaan di kertas. Itu pertanyaannya, Ustadz beli bajunya di mana? Coba antum bayangin. Kok nanaknya Ustadz beli baju di mana? Kalau nggak dijawab termasuk khidmatul ilm atau enggak? Tapi intinya ini kan pertanyaan nggak manfaat, buang waktu. Ustadznya tadi mengira pertanyaan bermanfaat, terpaksa melihat sudah buang waktu lihat pertanyaan yang nggak bermanfaat tadi. Paham tuh? Ya kalau antum cari barokahnya Ustadz nggak ada darinya. Yang ada bau keringatnya Ustadz. Maka ikhwati ya azanillah wa yakum, mulai difikirkan. Tiap yang kita katakan itu mulai dipikirkan. Kalau kita menanyakan sesuatu tentang perkara dunia yang kira-kira kita memang memungkinkan dapat perkara itu atau kita dapat kebaikan darinya. Kalau tidak ya udah diam. Supaya hati kita yang cuma satu ini nggak rusak akibat banyaknya pembicaraan. Wallahu ta'ala alam bisa. Sampai beliau mengatakan pokoknya nggak mengandung amar ma'ruf nahi mungkar, itu masuk perkataan yang berlebihan. Gak sama sekali mendatangkan faedah, gak sama sekali memberikan faedah dunia saja, itu termasuk perkara yang berlebihan. Tunkiruna an alaikum hafidina kiraman katibina. Apakah kamu mengingkari bahwa bagimu ada malaikat-malaikat mulia yang senantiasa menjaga katibina? Katibaini keduanya itu hafidaini katibaini keduanya itu menjaga dan mencatat tiap apa yang kamu ucapkan. Maka beliau mengatakan ittaqil lisan. Takutlah kamu dengan apa? Bencananya lisan. Beliau mengatakan kita rinci sedikit. Di antaranya adalah ghibah. Apa teman-teman ghibah itu? Nabi SAW mendefinisikan makna ghibah ketika beliau bertanya atadruna mal ghibah? Apa itu ghibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut-nyebut tentang apa yang ada pada saudaramu, sesuatu yang ia tidak sukai. Maksudnya, bila kita menceritakan tentang saudara kita, tentang hal yang tidak ia sukai apa yang kita ceritakan tentangnya, itu disebutkan ghibah. Qila in kana fi akhi ma aqul. Nabi ditanya, walaupun yang aku katakan itu sebagaimana apa yang ada pada saudaraku itu, qal in kana fi ma taqul. Sekalipun yang kamu katakan itu ada pada saudaramu itu. Maksudnya seperti yang kamu ucapkan itu memang apa adanya. Faqad, maka sungguh kalau itu kamu lakukan, apa kata Nabi? Kamu sudah menggibahnya. Jika kamu mengatakan yang tidak ada padanya, wa illam yakun fihi ma taqul. Apa kata Nabi SAW? Engkau telah bersikap buhtan kepadanya. Apa itu buhtan? Menuduh dengan tuduhan yang tidak ada pada orang itu. Bohong besar, namanya buhtan. Kata beliau, ikhwati al-qal ay qal alaihi ma lam yaf'al.
Maka sebab itu ikhwati azza wa yakum, bahkan kalau seandainya orang itu mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat, atau begini, Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu menyebutkan bahwa ghibah itu tidak harus menggunakan mulut atau lisan. Atau juga ghibah itu tidak mesti menceritakan keadaan orang. Kenapa tidak harus dengan mulut, dengan lisan? Menirukan gerakan-gerakan tubuh orang itu yang menandakan kehinaan bagi orang itu ghibah. Paham? Kalau ada orang jalannya pincang, kita niru-niru jalannya orang itu biar orang tertawa, itu namanya apa? Ghibah. Kenapa dikatakan bahwasanya tidak harus menceritakan keadaan orang itu? Kalau orang itu memiliki hewan, atau dia memiliki kendaraan, atau dia memiliki rumah, atau dia memiliki pembantu, yang dibicarakan bukan orang itu, tapi pembantu rumah tangganya orang itu sudah menggibahnya. Yang digibah dua, yang digibah adalah orang itu, dan yang digibah adalah majikan orang itu. Maka maknanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau kita menggibah satu orang, itu bukan hanya menyakiti orang yang digibah, itu juga menyakiti ibu dari orang yang digibah, ayah dari orang yang digibah, istri dari orang yang digibah, anak dari orang yang digibah, keluarga dari orang yang digibah, kaum muslimin yang menjadi saudaranya. Akhi azanillahu wa iyyakum. Tidak kita mengetahui bahwa al-muslimu akhul muslim. Kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Wa fi riwayati kal jasadil wahid. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, seperti sebuah bangunan mengokohkan satu sama yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya seperti satu jasad seperti satu buah jasad. Kalau seandainya kita menggibah si fulan, itu sama dengan menggibah seluruh kaum muslimin. Jadi jangan kita membayangkan bahwa kalau menggibah si fulan cuman fulan tok permasalahannya, enggak sampai di situ. Kita menyakiti hatinya, kita menyakiti hati seluruh kaum muslimin. Terutama menyakiti hati orang yang telah menyebabkan ia lahir ke muka bumi ini, ibunya dan juga bapaknya. Akhirnya barangkali kita punya teman soleh, tapi anaknya nggak soleh, anaknya buruk, anaknya jelek akhlak. Kita berkata, qadarullah, fulan itu soleh tapi diuji sama Allah, anaknya itu nakal sekali. Ghibah. Sudah menggibah anak itu, menggibah bapak dan ibunya. Kalau kita berkata bagaimana dengan Allah menceritakan tentang Nuh, ini bukan ghibah tentang Nuh, untuk memberikan contoh kepada kita tentang orang soleh tidak mesti dijamin anaknya menjadi apa? Soleh. Dan Allah uji dengan anak yang buruk. Tapi menceritakannya nggak manfaat, nggak ada manfaat. Itu kalau yang digibah adalah orang yang biasa. Bagaimana kalau yang seandainya yang digibah itu orang alim? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah seseorang itu menceritakan janganlah sebagian kalian menceritakan keburukan sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, sukakah seorang di antara kalian itu memakan daging bangkai saudaranya? Maksudnya sudah daging saudaranya dan dia sudah menjadi apa? Bangkai pula. Fakarihtumu, tentu engkau tidak suka. Artinya Allah menggambarkan tukang ghibah itu disamakan dengan orang yang mengkonsumsi daging manusia. Apa bahasanya, Pak? Hah? Ini, Pak. Allah mengatakan fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik dengannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan fahalattum, kamu pasti binasa ini. Kalau makan daging manusia itu binasa, maka ingat-ingat ucapannya para sahabat. Demikian pula para tabi'in yang mengingatkan bahwa luhumul ulama fihi sumum atau fiha sumum. Dagingnya para ulama itu mengandung racun. Dagingnya para ulama itu mengandung racun. Kalau orang makan daging biasa dia itu menjijikkan, artinya dia binasa. Maka orang makan dagingnya para ulama itu mati hatinya secara kontan. Na'udzubillah subhanallah. Jangan pernah menghibah orang-orang soleh. Jangan menghibah orang-orang yang
punya kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah azza wa jalla. Aisyah radhiyallahu taala, ini pelajaran besar buat kita. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau berkata, yang kalau kita anggap ini biasa saja. Perhatikan, ini masalah kehidupan rumah tangga dan yang semisal dengannya. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku berkata kepada Nabi, karena ini kecemburuannya Aisyah, hasbuka min Safiyatin kada wa kada. Safiyah, apa itu Safiyah? Kan cuma begini dan begitu Safiyah itu. Sudah cukup. Maksudnya Aisyah itu tidak usah begitu banget sama Safiyah. Safiyah itu kan cuma segini begitu. Kata Nabi SAW, yani afwan qala ba'dur ruwat ta'ni qasiratun. Maksudnya ucapan Aisyah, kata sebagian para perawi hadis ini, Aisyah menceritakan tentang postur tubuhnya Safiyah. Safiyah itu tubuhnya agak apa? Kecil atau pendek dibandingkan istri-istri yang lainnya. Nabi menanggapi dengan senyum? Tidak. Atau Nabi menanggapi dengan suara yang lirih? Tidak. Sampai sebutkan sebuah riwayat, wajah Nabi memerah. Sembari berkata, laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahri. Sungguh kamu telah mengatakan dengan satu kata saja, bukan beberapa kata, kata beliau, yaitu qasiratun, pendek. Kamu telah mengucapkan satu buah kata, kalau seandainya satu kata itu dicelupkan ke dalam lautan. Lautan itu rasanya apa ya, kawan? Lamazat. Kata beliau, ikhwati a'azumayakum, lamazajathu, niscaya lautan itu berubah rasanya. Nggak tahu berubah apa, entah tawar, entah yang lain. Tapi antum buang berapapun banyak gula ke dalam laut, tetap rasanya apa ya, kawan? Asin. Antum kerahkan segenap kemampuan teknologi untuk menjadikan air laut itu tawar, tetap akan asin. Artinya yang di laut. Berbeda yang antum bawa, kemudian antum taruh di sebuah tempat, kemudian diubah menjadi air yang tawar. Mungkin itu bisa, tapi laut tidak. Jadi itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan satu kalimat, kalau antum ingin merubah lautan, wahai para lelaki dan wanita, kalau antum ingin merubah rasa lautan, silahkan engkau menggibah seseorang. Lautan itu akan berubah rasanya untukmu. Tapi tunggu siksa Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala alla balagtu. Beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, yakni maksudnya kehormatan ini harga diri seseorang, hukumnya haram atas kalian, seperti Allah haramkan hari ini, bulan ini, negeri ini. Kata beliau, ketahuilah, bukankah telah ku sampaikan urusan ini. Maksudnya Nabi mengingatkan ini di Hajjatul Wada, di khutbah Arafah, di hari-hari menjelang akhir hidupnya Nabi SAW. Karena tidak berapa lama lagi setelah haji wada itu Nabi wafat. Tidak bertemu dengan bulan haji yang berikutnya. Nabi ingatkan ini perkara penting, perkara darah dan perkara kehormatan seseorang. Karena dua perkara ini di akhir zaman menjadi sesuatu yang murah. Darah ditumpahkan, kehormatan, bahkan orang yang paling berjasa buat dirinya tidak lagi punya nilai. Berapa banyak para lelaki yang menggibah ibu kandungnya di hadapan istrinya hanya karena ingin dapat redho istrinya, hanya karena ingin dapat redho istrinya. Coba pikirkan, pernah nggak kita berkata kepada istri kita, ibu saya memang begitu orangnya, dia cerewet. Kalau kita pernah mengatakan seperti ini, kita patut bertobat kepada Allah. Kita patut meminta maaf kepada orang tua yang telah memelihara kita ini, yang melahirkan kita, yang mengharuskan kita mencintai dia lebih setelah Allah dan Rasulnya.
dari orang-orang yang ada di muka bumi ini. Itu ghibah teman-teman, itu ghibah. Istri kita berselisih dengan ibu kita. Maka untuk dapat keredoan istri kita katakan, ya maklum orang sudah tua. Begitu dia, saya aja dicerewetin. Semasa saya masih kecil, habis cereweti sama ibu saya. Tapi saya sabar. Antum kira antum memuji ibu antum? Kita mengira itu menyanjung ibu kita? Tidak, itu merendahkan martabat ibu kita. Kenapa pantas kita melakukan itu? Ikhwati a'azzaikum, Nabi ingatkan, hampir tidak ada orang yang selamat lisannya dari kehormatan orang lain atau membicarakan kehormatan orang lain maksud saya. Maka Nabi ingatkan baik-baik, inna dima'akum wa aradukum haramun alaikum. Haram atas kalian. Ada ya ikhwati a'azzaikum. Belum lagi istri kita bercerita ke orang lain. Antum cemburu. Coba antum lihat Nabi SAW. Nabi pernah nggak bermasalah dengan istrinya? Jawabannya pernah. Tapi pertanyaannya, pernah nggak Nabi menceritakan tentang istrinya? Tidak sampai Allah yang menceritakan. Karena memang Allah pantas yang menceritakannya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita ada. Allah memberikan kita sifat lebih dan kurang. Yang pantas menceritakan tentang kita dan siapa kita itu Allah SWT. Nah pantas kita yang bukan menciptakan orang lain kemudian kita bercerita tentang keadaan orang itu berupa keburukan-keburukannya. Kalau Allah menceritakan tentang istrinya, lalu Allah katakan asa rabbu in talaqakunna ayyubaddilu azwajan khairan minkunna. Allah akan gantikan buat Nabi itu pasangan yang lebih baik. Allah sebutkan tentang sebab-sebab. Allah sebutkan ayat ini dan bagaimana sebab turunnya ayat ini. Karena memang Allah pantas menceritakannya, tapi Nabi tidak. Nabi sedih ketika istrinya Hafsah, Aisyah mengatakan satu buah kalimat yang membuat Nabi itu hatinya bersedih. Nabi minum madu, madunya menempel di jenggotnya Nabi. Kemudian mereka berkata, saya mencium baunya madu Romawi. Faham maksudnya madu Romawi? Enggak paham antum? Paham ya kan? Nah, maka Nabi mengatakan saya tidak mau lagi minum madu. Sambil bersedih Nabi datang ke masjid. Datang mertuanya Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, apakah Aisyah apa penyebabnya? Nabi diam. Nabi enggak berkata, iya memang anakmu itu. Coba urusan. Enggak. Nabi diam. Sahih? Umar bin Khattab datang, apakah Hafsah? Biar aku yang memukulnya. Enggak usah. Nabi tidak mengatakan enggak usah, minta maaf. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi diam saja. Nabi diam, menyibukkan lisannya dengan berzikir dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan apa yang ada pada siapa? Kita enggak. Kita enggak begitu. Dikit aja kita. Istri kita bermasalah. Wajah kita cemberut. Teman kita bertanya, kenapa? Istri saya. Akhirnya teman antum ngasih saran yang membuat antum berat. Ya. Memang begitu wanita. Ikut-ikut ghibah juga dia. Dah antum nikah lagi aja. Nambah beban ini antum enggak? Berarti apa ya kawan? La yanfa. Enggak memberi apa? Manfaat ghibah itu. Jadi tinggalkan ghibah itu. Apa enggak ada Ustaz? Ghibah itu yang diperbolehkan. Ya ada, tapi itu bukan pembahasan kita. Bukan pembahasan itu pada hari ini. Tapi tujuan kita pada hari ini adalah sebelum antum mencari-cari apakah ada ghibah yang diperbolehkan, sudah cukup. Cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa tahan diri kita di perbuatan apa? Ghibah. Hal penting yang perlu kita ketahui, sebab-sebab yang menjadikan atau membangkitkan keinginan berghibah oleh seseorang. Apa saja ya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Di antara penyebab yang menjadikan orang itu suka dalam berbuat ghibah adalah ini, pertama teman yang jelek. Teman yang buruk. Yang kalau kita berbicara satu perkataan, maka dia akan membawa pada perkataan, mengucapkan satu perkataan yang membuat kita bangkit untuk menceritakan keadaan seseorang. Ini benar ya Pak? Kita kalau ketemu dengan teman kita mengucapkan apa? Ishal, apa kabar? Gimana keadaan? Kalimat ini baik. Tapi yang perlu dicatat, saya pernah sampaikan bab ini. Kalau kita berkata kepada teman kita apa kabar, itu ada konsekuensinya. Bukan sekedar apa namanya? Basa-basi.
Tapi yang terjadi ini, apa kabar itu cuma apa? Basa-basi. Apa kabar ya akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Kok alhamdulillah ala kulli hal? Iya ya akhi, saya dapat musibah begini dan begitu. Apa yang kita ucapkan? Sabrun jamil. Sabar ya akhi, terus ditinggalkan. Mestinya kita berkata, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Seperti kalau tangan antum luka, antum tidak berkata sabar wahai tangan, tidak. Tapi antum cari sesuatu untuk membalut apa? Luka itu. Begitulah seharusnya kita bersaudara kita. Awalnya mungkin kita berkata apa kabar? Lalu kita berkata, lama tidak lihat si fulan, kemana si fulan? Maka si fulan menjawab, oh si fulan kemarin saya lihat di sini. Berkembang pembicaraan, memang si fulan itu begitu. Awalnya fulan itu masya Allah hafal Quran, rajin. Tapi Ustaz, nah ini kalimat tadi ini ada maksud. Ada ya khati. Jadi kalau memang seandainya kita mau berbicara, lihat siapa lawan bicaranya. Kalau kita tahu atau kita tidak jelas orang ini siapa, dia lebih baik. Apa peduli kita tentang si fulan, kan begitu. Kalau seandainya orang bertanya kepada kita, orang ini kita tak kenal, lalu dia bertanya, bagaimana kabar si fulan? Kita katakan, apa peduli engkau tentang si fulan? Kenapa memangnya dengan engkau bertanya kepada si fulan? Kita balik tanya sebagai bentuk nasihat. Boleh? Karena kita khawatir mengarah kepada perbuatan ghibah. Penyebab yang kedua, ikhwati azza wa iyyakum, yakni keinginan untuk mengangkat diri sendiri. Apa namanya itu, Ikhwan? Kalau bahasa kita apa namanya? Ya, keinginan supaya dia terangkat di hadapan orang lain dan orang lain tidak perlu dikenal oleh orang. Dua ini, yaitu hiqd, hasad dan ujub. Orang kalau mengumbar penyakit bangga diri, itu ujung-ujungnya ghibah. Maka jangan pernah punya sifat seperti ini. Yang ketiga, marah yang berlebih-lebihan. Kemarahan yang berlebih-lebihan. Kita boleh marah, harusnya marahnya karena apa ya kawan? Allah Azza wa Jalla. Jangan asal marah kemudian kita ungkapkan, jangan. Nggak manfaat. Seandainya kita punya keinginan marah kepada seseorang dan meluap-luap kemarahan itu, lalu kita sanggup menahannya, cirinya dengan tidak mengumbar pembicaraan, Allah kasih pahala. Allah memberikan apa? Pahala karena kita menahan kemarahan itu. Minimal pahala karena kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan meluapkan emosi. Innal ghadba minas syaitan, karena meluapkan emosi itu datangnya dari gangguan syaitan. Di hadis yang lainnya dikatakan, la taghdab falakal jannah, jangan gampang meluapkan emosi, Allah kasih kamu pahala berupa apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi ini berat, teman-teman. Ini berat. Nah, Ramadan ini salah satu jalan untuk mendidik kita. Ada ya khati azza wa yakum. Yang keempat, terlalu sering bersenda gurau atau bercanda. Atau dengan kata lain, mengumbar candaan dan senda gurauan. Biasanya suami kepada istri, istri kepada suami. Awalnya bercanda, bergurau, lama-kelamaan bicara tentang orang lain. Karena memang kita tahu ya kawan, kemarin sudah kita sampaikan makna wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Kata Ibnu Abbas, langkah syaitan itu lebih halus dibandingkan apa? Sutra. Nah, syaitan begitu. Kalau mau mengajak manusia jatuh dalam perbuatan maksiat, nggak langsung kepada yang besar. Ikhwah fillah, bercanda boleh nggak? Bergurau boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau bercandanya dan bergurau kepada istri, dapat pahala, dapat keutamaan, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati pasangan hidup kita. Tapi ketika bercanda itu berlebih-lebihan, terutama candanya yang berkaitan tentang cerita kehormatan seseorang, yang penting membuat orang tertawa, ini perkara besar. Faktor ini yang paling banyak membuat orang jatuh dalam perbuatan apa? Ghibah. Nasallahu ta'ala assalamualaikum. Dan tidak jarang orang berghibah dengan dalih nasihat. Loh, apa nggak ada? Ada. Tapi antum harus bisa membedakan. Yang disebut dengan nasihat itu sesuatu yang bisa menjadi sebab yang tadinya buruk menjadi
baik. Itu namanya nasihat. Tapi kalau sesuatu yang kita sampaikan tadi bukan menjadikan lebih baik, itu bukan nasihat. Paham? Kita ceritakan kejelekan orang lain. Tujuannya orang itu berhenti dari kejelekannya, lalu bertobat kepada Allah, itu nasihat. Tapi kita ceritakan tentang kejelekan orang lain, makin jadi dia kejelekannya, membalas kejelekan, menceritakan apa yang nggak ada pada kita, diceritakan pula. Berarti itu bukan nasihat. Ikhwati azwanya, tinggal yang ketiga, gimana cara mengobati penyakit apa? Suka berghibah. Karena kita tahu ini penyakit, dan setiap penyakit itu ada obatnya. Biiznillah, dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati a'azuayakum, ilajul ghibah atau obat dari penyakit ghibah itu hendaknya kita ingatkan kepadanya atau mengingatkan kepada dirinya sendiri tentang murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang datang secara tiba-tiba. Yang kedua, mengingat tentang kematian itu datang bersama dengan kebiasaan seseorang. Jadi Imam Ahmad mengingatkan kepada kita itu, orang itu mati sesuai dengan keadaannya. Keadaan orang yang hobi ghibah, kita khawatir matinya dalam keadaan apa? Habis berghibah. Orang yang membaca Al-Quran, ya dia matinya insya Allah dalam keadaan sibuk dengan Al-Quran tadi. Yang ketiga, berarti menyibukkan hatinya dengan hal-hal yang memalingkan dia dari ghibah. Yang tadi itu, kalau ternyata teman yang menyebabkannya, dia mulai tinggalkan teman, hijrah, tinggalkan teman-temannya, uzlah, menyendiri. Ustaz, bukankah berkumpul dengan manusia itu bisa lebih besar pahalanya? Iya, tapi kan kita nggak mampu. Ketika kita berkumpul, kita suka ghibah, maka kita uzlah sampai kita bisa mengatur hati kita untuk tidak berbuat apa? Ghibah. Menyibukkan hatinya dengan hal yang bermanfaat seperti apa? Majalisul ilm atau qiraatul Quran, tadabbur ayatillahi azza wa jalla, mentadabburi ayat Allah, ini yang bisa menjadi obat. Dan yang terakhir, jika terpaksa, Ali bin Abi Thalib berpendapat obatnya orang yang berghibah itu adalah diletakkan di mulutnya tanah, maksudnya dijejalkan ke mulutnya lumpur. Kalau antum lihat ada orang berghibah, kemudian antum punya kemampuan dan keberanian, setelah dia ghibah, ambil lumpur, masukkan ke dalam mulutnya, insya Allah akan sembuh. Insya Allah. Kenapa begitu? Karena Ali bin Abi Thalib berijtihad, beranggapan bahwa bumi itu berzikir mengingat Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bumi bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, sesuatu yang mengandung zikir atau bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla ini bisa dijadikan untuk obat dari sesuatu yang lawan daripada zikir. Kalau orang itu nggak bisa menyibukkan diri dengan zikir, baca Quran dan semisalnya, maka kita bantu dengan sesuatu yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Apa tadi? Tanah. Kasih ke mulutnya. Sembuh insya Allah. Kalau belum sembuh Ustaz, jejalin lagi hafillah. Sampai dia tidak bisa berbicara lagi. Maksudnya tidak berbicara dengan sesuatu yang buruk tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari yang terakhir tadi, ingat ghibah itu ada kafarahnya. Ghibah ada kafarahnya. Orang yang menceritakan kejelekan orang lain ini adalah kejahatan. Dan kejahatan berupa ghibah ini ada kafarahnya. Kafarah orang yang menggibah orang lain itu berbuat kebaikan kepadanya, berbuat kebaikan kepada orang yang digibah itu, dan berdoa sepanjang hidupnya untuk kebaikan yang dia gibahi. Akhi, kita ini doa buat diri kita sendiri aja kadang bakhil. Sahih? Doanya mungkin cuma antara adzan dan iqamah. Doanya mungkin ketika dalam kondisi sujud saja, bukan tiap saat dan tiap hari. Akhi, kadang kita mendoakan ibu kita saja atau bapak kita saja ketika kita teringat, bukan setiap saat. Lalu bagaimana mungkin kita mau mendoakan orang yang membuat kita menggibahnya? Makanya para ulama mengatakan, kalau nggak mau seperti itu ya jangan ghibah. Yang gimana? Kafarahnya adalah berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika kita berkata ya Allah ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni pula si fulan yang aku telah berbuat zalim kepadanya. Berdoa sampai kita merasa bahwa kita telah membalas begitu banyak kebaikannya.
Tambahan Imam Nawawi mengatakan kafarahnya ghibah datang kepada orang itu dan meminta kehalalannya. Tapi apa antum berani? Habis ghibah lalu antum berkata, "Akhi, afwan, kemarin saya ghibah antum." Hah? Tapi itu harus dilakukan. Kalau tidak, dia yaumil qiyamah berubah menjadi kebangkrutan. Menjadi orang yang bangkrut, pahala sholatnya, puasa dan lain-lainnya tadi diberikan kepada orang yang dia ceritakan kejelekannya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hada ya ikhwati, ini penyakit ghibah, namimah dan yang lainnya. Adapun poin yang berikutnya insyaallah nanti kita akan bahas penyakit hati itu salah satu sebabnya adalah fudulun nazar. Berlebih-lebihan dalam apa? Memandang sesuatu. Bukan hanya memandangi akhwat, tapi berlebih-lebihan memandang sesuatu. Antum buka handphone, di sana ada promosi, lihat merek motor, antum habiskan waktu antum cuma lihat motor. Antum datang ke tempat pemandangan yang indah, antum sibukkan dengan menghabiskan pemandangan tanpa memuji Allah Taala. Termasuk fudulun nazar. Bahasa orang sekarang itu apa? Mereka menyebutnya cuci mata. Saya mengatakan mengotori mata. Itu fudulun nazar. Insyaallah diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ghibah, namimah dan fudulul kalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan memberikan kepada kita hati yang bersih sampai bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki qalbun yang salim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.